Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa hari terakhir ini tidak ada hujan ya teman-teman ya. Di rumahku itu sangat berdebu banget, karena itu tadi ya, kan di depan rumah itu masih tanah ya, bukan paving. Jadi kalau tidak ada hujan itu otomatis debunya terbang kemana-mana, karena anginnya pun juga kencang loh teman-teman. Jadi kalau tidak disiram pakai air keran ya kering. Biasanya kalau saya antisipasinya sore-sore itu saya siram pakai air pet atau air keran ya teman-teman ya, untuk menghindari debu tidak terlalu berterbangan. Setelah saya berangkat ngaji, setelah saya mengantar si kecil ngaji, saya mau mengepel atau mau bersih-bersih rumah terlebih dahulu. Ini kegiatan rutin di sore hari ya teman-teman ya. Saya jarang sekali bisa tidur siang kecuali hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu saya kerjanya itu kan pulang jam 12. Nah itu baru bisa istirahat setelah pulang kerja. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat itu full ya teman-teman ya, pulangnya itu sore. Jadi kalau sudah sampai rumah nggak lama itu sudah asar, dan si kecil itu mau mengaji ya teman-teman ya. Mengajinya itu sehabis salat asar, jadi ya nggak ada waktu lah ya untuk istirahat. Ya sebenarnya sih bisa nunggu si kecil berangkat ngaji terus istirahat itu bisa, tapi rumah terbengkalai ya teman-teman ya, karena kan kalau pagi nggak mungkin bisa bersih-bersih sampai detail, mungkin cukup menyapu, masak gitu-gitu aja, cuci piring. Karena kalau bersih-bersih sampai detail itu ya keburu berangkat kerja ya teman-teman ya. Waktu yang tepat itu ya sore, bisa santai, tapi itu tadi harus mengorbankan waktu untuk istirahat. Setiap harinya ya seperti itulah ya teman-teman ya, kegiatan emak-emak yang bekerja. Ya pokoknya harus jaga kesehatan sih buat semua ibu-ibu IRT yang sambil bekerja. Itu ya nomor satu, itu yang terpenting harus jaga kesehatan. Biarpun aktivitas kita padat setiap hari berulang seperti itu, tapi terutama harus menjaga kesehatan. Apa-apa yang dimakan itu jangan yang terlalu instan-instan, harus diperbanyak makan sayur ya teman-teman ya, biar bugar gitu loh teman-teman, biar bisa menjaga stamina. Karena pengalamanku sendiri di usia kepala 3 ini sudah lebih dari kepala 3 ya teman-teman ya, tapi anak masih baru 1 ya, namanya juga nikah di usia yang sudah matang. Jadi ya itu tadi kerasa banget loh teman-teman, capeknya itu kayak kalau habis perjalanan jauh itu terasa banget capeknya, apalagi bawa si kecil ya teman-teman ya, si kecil yang super aktif itu memang harus bisa menjaga kesehatan biar bisa lebih produktif lagi dan bisa lebih aman untuk menjaga si kecil ya teman-teman ya. Di usia 30 ke atas itu sudah mulai rentan, kesehatan kita sudah mulai menurun. Yang sebelumnya itu produktif, bisa mendaki gunung, jalan jauh, ikut acara-acara jalan sehat yang jauh-jauh itu bisa. Tapi kalau sekarang kayaknya saya sudah angkat tangan ya teman-teman ya. Selain tidak ada waktu ya, tenaga pun sudah mulai menurun ya teman-teman ya. Jadi buat ibu-ibu semua, buat teman-teman bunda-bunda, mama-mama semuanya yang sudah di atas kepala 3 harus bisa menjaga kesehatan. Konsumsilah yang sehat-sehat ya teman-teman ya, sayur, mayur, buah-buahan itu jangan lupa. Kok ya sudah kayak jadi menteri kesehatan saja ya teman-teman ya, tapi yang namanya juga emak-emak itu sudah menjadi menteri kesehatan, menteri keuangan, terus menteri apalagi ya, menteri kebersihan ya. Sudahlah, semua menteri-menteri itu dijabat oleh emak-emak ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi, semuanya harus serba imbang, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Ya kalau kesehatan rohani, misalkan kita suntuk di rumah, kita jenuh di rumah, terus kita terlalu capek dengan urusan rumah tangga, terlalu capek dengan urusan pekerjaan
ya di dapur ya butuh lah ya yang namanya refreshing, butuh lah ya yang namanya jalan-jalan itu. Meskipun uang kita belum banyak, cukup buat beli bensin dan makan bakso itu saja sudah cukup loh teman-teman. Kita jalan-jalan, kita menikmati waktu bersama keluarga, bersama orang tua atau bersama anak dan suami untuk jalan-jalan itu sangat berharga loh teman-teman ya. Jangan nunggu banyak uangnya, biarpun punya uang cuma 50.000, kalau ada waktu sempatkan untuk jalan-jalan, sempatkan untuk me time ya teman-teman ya, karena kesehatan kita itu butuh refreshing ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong, ini adalah kegiatan setelah siram-siram tadi, maksudnya siram menyirami tanaman depan rumah. Terus saya mandi, sholat, dan ini habis sholat saya mau bersih-bersih dapur terlebih dahulu, karena kalau mau masak keadaan dapur berantakan, keadaan dapur kotor itu nggak enak banget menurutku loh ya. Ini pengalamanku sendiri. Jadi sebelum masak itu pasti saya membereskan terlebih dahulu apa-apa yang kotor, terus apa-apa yang berserakan itu saya bereskan terlebih dahulu. Kalau meja dapurnya itu plong atau bersih itu kayak enak banget loh. Mau gerak itu kayak nggak ada magernya gitu loh teman-teman. Ya, inilah kegiatanku ya teman-teman ya. Kalau sore hari habis bersih-bersih ya masak. Kadang itu masak terlebih dahulu terus bersih-bersihnya belakangan. Ya, kegiatan yang sering berulang ya seperti inilah setiap harinya. Tapi untungnya aku tuh ngumpul dengan orang tua ya. Aku itu ngumpul dengan emak. Jadi ya ada yang bisa membantu untuk kegiatan di dapur ya. Kadang emak yang memasak, aku yang nyapu-nyapu, kadang emak nyapu-nyapu, aku yang memasak. Tapi terkadang aku juga minta tolong Pak suami untuk melakukan pekerjaan rumah loh ya teman-teman. Biar kita enak aja kalau dikerjakan bareng-bareng, meskipun perdebatan itu terjadi ya hal biasa lah ya menurutku ya. Untuk cuci piringnya sudah selesai. Sekarang saya mau memasak nasi terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena ini sudah hampir maghrib, ternyata tidak punya nasi untuk makan malam. Oh ya teman-teman, kan di rumah itu pakai listrik yang dayanya cuma 450 watt ya. Listrik yang paling rendah itu loh teman-teman ya. Yang namanya juga menengah ke bawah ya teman-teman ya. Jadi masih pakai listrik yang subsidi itu yang 450 ya. Karena pakai listrik yang 450 watt itu, jadi di rumahku kalau mau memasak nasi pakai rice cooker atau magicom itu tidak bisa ya teman-teman ya. Pasti gejlek atau nggak kuat dayanya. Karena di rumahku juga ada kulkas. Terus kalau malam hari kan jelas lampunya itu hidup semua ya. Jadi tidak bisa untuk memasak di magicom atau rice cooker. Untuk nasinya saya pakai pakai dandang. Memasak nasinya itu pakai dandang, dan terlebih dahulu yang paling jelas yang paling yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu ya
mencuci berasnya lah ya, biar bersih dari kotoran-kotoran. Dan juga ini ada beberapa tips atau masukan ya teman-teman ya. Kalau mencuci beras katanya dulu itu kan harus apa ya, waktu sekolah itu kan katanya itu nggak harus bening, air tajinnya atau cucian berasnya itu nggak harus bening, meskipun budak atau masih putih-putih susu itu nggak apa-apa. Kalau kata guru gitu seperti itu ya teman-teman ya, itu sih katanya itu nggak mengurangi karbohidratnya apa ya, kandungan apa gitu loh teman-teman. Katanya sih cuma cukup dibilas saja kalau mencuci beras. Tapi pengalaman setelah menjadi emak-emak, kalau mencuci beras nggak bersih, maksudnya nggak sampai airnya jernih, itu nasinya itu cepat basi. Jadi ya tergantung masing-masing orangnya ya teman-teman ya. Kalau memang masaknya sedikit, nggak dibuat sampai lama atau beberapa apa ya, kayak cuma sekali makan gitu sih nggak apa-apa ya menurutku ya, nggak mungkin basi. Tapi kalau misalkan dibuat 1 hari full, 1 hari penuh dari pagi sampai malam, itu ya memang harus dicuci sampai bersih, sampai airnya itu jernih gitu loh ya. Itu menurutku lah ya teman-teman ya, pengalamanku. Kalau memang airnya itu nggak terlalu bening atau masih butek, itu biasanya cepet basi nasinya. Tapi mohon maaf jika koreksi atau penjelasanku tentang nasi atau beras ini salah, mohon maaf ya teman-teman ya. Itu hanya berdasarkan pengalaman atau pas waktu itu magicomnya atau rice cooker di rumahku mungkin sedang tidak beres, jadi ya cepat basi. Oke, untuk nasinya atau berasnya tadi itu sudah saya masukkan ke dandang karena airnya sudah mendidih ya. Terus saya mau lanjut untuk mengupas bawang merah bawang putih untuk masak menu makan malam kali ini, karena tadi tidak ada sisaan makanan atau tidak ada sisa sayur sama sekali. Jadi ini saya mau masak untuk menu makan malam kali ini. Untuk menu kali ini saya mau masak oseng daging, atau lebih tepatnya itu tetelan ya teman-teman ya. Kemarin pas waktu lebaran Idul Adha itu dikasih tulang-tulangan dari saudara yang dapat dari masjid pas waktu kurbanan itu loh ya. Itu saya masak sampai lembut, sampai copot sendiri dari tulangnya. Ya saya sih berani masak seperti itu ya, karena pakai tungku, pakai kayu. Tapi kalau pakai kompor gas, mohon maaf, saya harus menggunakan presto. Tapi kalau presto tulang belulang itu enggak bisa ya teman-teman ya, karena tulangnya itu sangat panjang. Kalau saya mau memotong terlebih dahulu nggak kuat, nggak bisa. Jadi ya wis lah ya, saya masak di tungku kemarin tapi tidak saya rekod karena terlalu panjang nanti videonya. Oh ya teman-teman, untuk memasak nasinya itu seperti ini tekniknya, caranya. Kalau nasi atau berasnya sudah ada di dandang, itu kayak sudah mengental atau menggumpal, satu sama lainnya itu sudah mengeras, itu ditambahkan dengan air panas ya. Air panas sebanyak tingginya beras itu saja. Terus ditutup lagi. Dilakukan 2 kali step seperti itu ya teman-teman ya, biar nasinya itu matang dengan sempurna. Inilah yang saya sebutkan tadi ya, daging tetelan dari tulang belulang. Karena saya bilangnya tetelan, yaitu tadi ada tulang-tulang rangunya atau apa namanya itu ya, tulang-tulang muda itu kan masih ada. Jadi ya ini lumayan agak keras juga, karena ini keluar dari freezer. Kan kalau keluar dari freezer itu pastinya itu beku loh ya teman-teman. Jadi saya harus menggunakan tenaga ekstra untuk mengambil daging tetelan ini. Tetelan daging daging apa tetelan lah ya teman-teman, lebih tepatnya nanti akan saya oseng-oseng pedas saja, karena saya sudah tahu pasti si kecil itu tidak mau yang daging seperti ini. Dia itu sukanya itu yang kulit-kulit atau ya kulit ayam sih. Kalau daging sapi biasanya itu cuma gaji ayam atau gaji yang kenyal-kenyal itu wis nggak bisa dia makan dagingnya, karena itu tadi berserat, biasanya itu nyangkut di gigi. Jadi dia tidak suka dengan makan daging, sukanya ya yang lembut-lembut. Untuk bumbunya saya seperti biasa lah ya teman-teman ya, namanya juga pakai sambal atau oseng-oseng ya. Bawang merah, bawang putih dan cabai itu saja, tapi nanti akan saya tambahkan dengan sedikit terasi. Jangan terlalu banyak biar nggak strong. Untuk bumbunya itu saya cuper saja biar mempersingkat waktu, karena ini sudah
sudah habis sholat maghrib ya teman-teman ya. Saya sudah sholat maghrib itu baru masak dagingnya ini atau sambelnya atau oseng-oseng tetelannya ini. Tadi pas waktu maghrib itu saya sholat terlebih dahulu terus melanjutkan buat video seperti itulah ya teman-teman ya. Saya jeda-jeda untuk melakukan kegiatan yang memang wajib, seperti sholatnya memang wajib, jadi kegiatan seperti ini harus ditinggalkan. Untuk bumbunya ini saya tambahkan dengan daun salam. Daun salam itu namanya apa ya? Daun jeruk purut ya teman-teman ya, tapi tidak saya gunakan daun salam karena saya tidak punya. Untuk kali ini cukup daun jeruk saja. Sebenarnya lebih sedap lagi kalau ditambahkan dengan laos. Saya juga tidak punya laos juga ya teman-teman ya. Laos itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesianya itu lengkuas. Pasti tahu lah ya semuanya ya, lengkuas seperti apa bentuknya, karena itu kan bumbu aromatik ya. Biar tidak terlalu kering, itu tadi saya tambahkan air, yang namanya juga emak-emak ya teman-teman ya. Tidak afdal kalau tidak sampai bersih tempat dari dagingnya tadi. Gak mau rugi banget loh ya. Ditambahkan air saja harus mencuci terlebih dahulu mangkok bekas dari daging tadi, biar tidak ada daging yang terbuang dengan sia-sia. Untuk bumbu seasoningnya atau bumbu pelengkapnya ya seperti biasa, ada garam, gula, kaldu jamur, dan saya tambahkan itu sauri 5 tetes saja, jangan terlalu banyak, karena menurutku kalau terlalu banyak saurinya itu nggak suka ya, kayak terlalu strong gitu loh teman-teman, kalau aku loh ya. Untuk nasinya kalau sudah mau matang ini jangan lupa dicoker-coker seperti ini, atau di ya pokoknya diaduk-aduk seperti itulah ya, menggunakan entong nggak apa-apa, entong atau apa ya, pokoknya digituin saja bisa teman-teman ya, biar matangnya itu merata. Untuk tumisannya atau oseng tetelannya itu biar tidak terlalu pucat warnanya, itu saya tambahkan dengan sedikit kecap, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kemanisan itu saya kurang suka, koreksi rasa. Terus kalau memang kurang asin ya ditambahkan garam, kalau kurang manis ditambahkan gula, terus kalau kurang gurih ya ditambahkan kaldu jamur atau sauri. Oke teman-teman, untuk nasinya sudah matang dan ini akan saya angkat terlebih dahulu sambil menunggu osengnya agak menyusut ya. Itu api dari osengnya itu sudah saya kecilkan sama sekali. Oh, ternyata sudah saya matikan biar tidak gosong ya teman-teman ya. Nasinya sudah matang, alhamdulillah. Sekarang tinggal goreng tahu. Ini adalah lauk pelengkap dari makan malam kali ini. Nggak ada sayur tapi ada proteinnya juga ya teman-teman ya. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Mungkin nanti kalau memang pengen ada seger-segernya, pengen ada sayurnya, akan saya tambahkan lalapan mentimun saja, biar simple. Karena ini sudah malam, biar nggak ada terlalu banyak sisaan dari sisa lauk gitu loh ya teman-teman ya. Besok pagi biar bisa masak yang baru lagi, sayur yang lebih segar, sayur kelor atau sayur bayam. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau perbuatan yang memang tidak pantas dicontoh. Tapi semoga saja ada hal positif yang bisa diambil dari videoku kali ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman, saya akan makan malam kali ini bersama Pak suami. Tapi tidak saya rekod ya teman-teman ya. Nasi hangat, oseng tetelan mercon, dan tahu hangat itu sudah cukup untuk makan malam kali ini. Dadah teman-teman.